Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan seru sekalian alam. Maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dan memperjalankan sesuai dengan iradahnya, termasuk kebersamaan kita untuk ngasuh kawruh, menimba ilmu, menambah wawasan di diklat daring guru mengajar untuk Nusantara ini. Untuk itu, salam hormat kami sampaikan kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum, Bapak Sri Wahono SPD, Founder Utama Dikdar Gumun, dan kepada Ibu Haja Erlis Subiastuti, SPI, selaku instruktur kami dari Grup Dikdar Gunung 2, Kelompok Sudirman, serta Bapak Ibu Guru dan dosen hebat Nusantara yang berbahagia. Bapak Ibu Guru dan dosen hebat Nusantara, di sini saya, Husnul Tazkira dari MI Syamsul Huda Kediri, selaku host pada Fikon penggunaan media SAC dalam pembelajaran bahasa Inggris Simple Past Tense, akan memperkenalkan tim Srikandi kami. Presenter, nama Indarti Puji Astuti SPD, Unit Kerja Mantika Sleman. Moderator, Ibu Ida Munarti SPD, Unit Kerja SMP Negeri 3 Cepu. Dengan instruktur kami, Ibu Haja Erlis Subiastuti, SPI, Unit Kerja SMA Negeri 1 Biak. Bapak Ibu Guru dan dosen hebat Nusantara, karena adanya keterbatasan waktu, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, Ibu Ida Munarti SPD. Monggo Bunda. Terima kasih Ibu Husnul Tazkira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Sehat walafiat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Dr. Tirto Suwondo, Master Hukum, selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono, SPC, selaku Founder Utama Diklat Guru 2020. Yang saya hormati Ibu Haja Harlis Subiastuti, SPC, selaku Instruktur Kelompok Sudirman, Gumun 2. Bapak Ibu Guru, dosen hebat Nusantara yang saya hormati pula yang telah hadir di video konser ini. Bapak Ibu, sebelum pemateri menyampaikan materinya, akan saya bacakan lebih dahulu kurikulum vitae beliau. Nama pemateri, Indarti Puji Astuti SPC, MPC. Tempat tanggal lahir, Sleman, 6 Juli 1980. Tugas mengajar, Siman 3 Sleman atau Madrasah Aliyah Negeri 3 Sleman. Alamat sekolah di Jalan Magelang, KM 4 Sindu Ardi, Mati, Sleman, Yogyakarta. Alamat rumah beliau, Muara Sumber Ati, Mati, Sleman, Yogyakarta. Beliau mempunyai 2 kata tertib pelaksanaan video konten ini adalah: 1. Video konten ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, penyampaian materi. Yang kedua, sesi tanya jawab. Yang kedua, mohon mematikan mikrofon yang posisinya di bawah pada saat pemateri menyampaikan materi. Yang ketiga, presensi akan di-share di tengah pelaksanaan. Apabila ada pertanyaan dari peserta, dipersilahkan ditulis di kolom chat atau
menekan tombol melambaikan tangan. Demikian Bapak Ibu, nama pemateri dan juga tata tertib untuk menyingkat waktu. Kepada Ibu Indarti, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Iya, terima kasih kepada Bu Ida dan Bu Husnud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada yang saya hormati Bapak Dr. Tirto Suwondo M.Hum sebagai Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepada yang terhormat Bapak Dwi Wahono SPD sebagai Ketua Digdar atau Founder Gumun 2020, kepada tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, yaitu kepada instruktur kami, yaitu Ibu Hajah Arlis Subiastuti SPI, dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hebat hari ini. Izinkan kami mempresentasikan tentang media pembelajaran SAK atau SAC Bahasa Inggris dengan tema Simple Past Tense untuk kelas 10 SMA atau MA. Sebelum kita mulai, saya akan beritahukan latar belakang kenapa saya memilih Simple Past Tense untuk kelas 10 SMA atau MA. Simple Past Tense ini merupakan salah satu unsur kebahasaan yang ada di teks bacaan naratif dan teks recount. Teks naratif dan recount ini dipelajari di kelas 10 SMA atau MA. Simple Past Tense merupakan hal yang dasar untuk memahami saya akan sekilas memberitahukan atau mengulas kembali tentang apa yang namanya naratif. Teks naratif sendiri itu adalah sebuah teks yang berisi cerita imajinasi yang seolah-olah terjadi di waktu lampau. Sedangkan teks recount adalah teks yang terjadi dan benar-benar terjadi di waktu lampau. Itu tadi dasar dari kenapa saya milih Simple Past Tense, agar memudahkan para siswa untuk recount dan naratif yang ada di kelas SAC siswa untuk belajar dan bisa dilakukan secara offline, jadi mereka bisa kita mulai ya Bapak Ibu. Jika adalah peristiwa situasi atau about activity, event, or situation in the past life. Yang di waktu lampau. Ciri utama dari Simple Past Tense itu sendiri, dia menggunakan keterangan waktu. Jadi kalau ada keterangan waktu seperti yesterday, last night, last week, last month, last year, misalnya di tahun in 2010 atau itu merupakan dari tense. Kemudian
Berarti sudah lalu. Malam, last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Kemudian ada penunjukan angka, tahun. Misalnya in 2010, bisa juga in 2009, in 2019, seperti itu. Kemudian selain penggunaan last night, in 2000, bisa juga menggunakan kata kunci ago. Tapi sebelum itu di depannya ada keterangan waktu, seperti 3 days ago, 2 months ago, 1 year ago. Nah, itu juga. Jadi kalau Bapak Ibu guru menemukan kata yesterday, last night, atau ada langsung penunjukan waktu maupun ada ago, itu menunjukkan bahwa itu adalah simple past tense. Lanjut. Ada rumusnya, formula. Yang pertama adalah subjek plus verb kedua atau auxiliary verb plus objek atau komplement. Ini hampir mirip dengan bahasa Indonesia, yaitu membuat kalimat. Ada subjek, ada predikat. Itu pula dengan bahasa Inggris, ada subjek, ada predikat, ada objek. Cuman di bahasa Inggris itu ada yang namanya kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu namanya auxiliary verb. Itu saya singkat di situ. Jadi ada subjek plus verb kedua plus objek, dan ada juga subjek plus auxiliary verb plus komplement. Akan saya jelaskan lebih lanjut di materi yang keempat. Penggunaan auxiliary verb. Auxiliary verb itu merupakan kata kerja bantu. Untuk simple past tense, karena simple past tense berarti yang is berubah jadi was, am berubah jadi was, sedangkan yang jamak seperti they, we, you itu nanti berubah menjadi were. Penggunaannya dalam kalimat positif seperti I was in the museum last week. Jadi fungsi dari kata kerja bantu yaitu membantu subjek dan pelengkap. Jadi dia menjembatani, menghubungkan. Karena tidak ada kata kerjanya. Contoh yang kedua yaitu we were so happy to come to your party last year. Jadi kita sangat bahagia. Di sini juga ada kata were sebagai kata kerja bantu dari we menuju ke happy. Happy adalah suatu keadaan. Jadi auxiliary verb digunakan untuk tempat seperti tadi, in the museum, in the library, in the school, dan lain sebagainya. Bisa juga untuk kata sifat atau keadaan, happy, sad, horrible, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah contoh dari kalimat positif. Sedangkan kalimat negatif, di sini ada she wasn't in the class yesterday. Namanya negatif, berarti kata kuncinya adalah not. Di situ disingkat menjadi she wasn't. Kalau mau panjang ya she was not in the class yesterday. Sedangkan contoh dalam kalimat tanya, itu kata kerja bantunya ada di depan, diikuti oleh subjek, dan kemudian diikuti oleh pelengkap atau di situ ada sad. Sad itu adalah sedih, berarti keadaan. When you sad last night, nah seperti itu. Itu adalah contoh dari penggunaan kata kerja bantu auxiliary verb. Kalau dulu waktu belajar di SMP, di SMA biasanya auxiliary verb itu terkenal dengan kata to be. Oke, menuju materi kelima. Verb to. Tadi auxiliary verb, kata kerja bantu. Nah, kita menuju kata kerja. Kenapa disebut verb to? Karena ini digunakan di simple past tense. Jadi dia harus berubah menjadi verb yang kedua. Nah, di sini verb yang kedua consists of two, terdiri dari dua. Yaitu yang pertama regular verb dengan rumus verb plus ed. Nanti contohnya study menjadi studied, play menjadi played.
Regular verb sendiri memiliki arti kata kerja beraturan. Namanya beraturan, ketika dia ditambahin ed, dia akan sesuai aturan tersebut. Contohnya clean. Clean akan ditambahi ed menjadi cleaned. Sedangkan yang kedua, tadi regular beraturan, lawannya adalah irregular verb. Irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Aturan ketika dia ditambahin ed, dia akan berubah. Example, go, ketika dia ditambahin ed, dia akan wet. Dia tambahin ed, tapi menjadi ate. Itu pula dengan ada di deretan kata kerja tidak beraturan. Kita lanjut materi yang keenam. Ini merupakan contoh dari kalimat regular verb yang tadi ditambahin ed. Example, I studied English yesterday. Itu merupakan kalimat positif. Study ditambahin ed berubah menjadi I studied. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Kemudian kalau kita mau negatif, contohnya, the example is, Mother didn't tell me about you last night. Ada kata not di situ. Sedangkan kalau kita ingin membuat kalimat tanya, maka di depan subjek kita kasih did. Dari kata awalnya do atau does, karena ini bentuk pasen, maka do does berubah jadi did. Sedangkan verbnya jadi berubah ke one. Jadi kalimatnya, did your brother see his teacher 2 days ago? Apakah saudara laki-lakimu melihat gurunya 2 hari yang lalu? Nah, itu tadi contoh kalimat dari regular verb. Okay, next. The material. Number 7. Yang kedua, or number 2, it is irregular verb, kata kerja tidak beraturan. The example is, untuk kalimat positif, kita punya my uncle went to Semarang last year. Jadi di sini paman went dari kata kerja awal yaitu go berubah jadi went to Semarang last year. Ada kata last year. Last year itu merupakan keterangan waktu yang artinya tahun lalu. Kemudian negatifnya, Diana didn't speak to her mother yesterday. Di situ ada kata kunci not, kemudian speak berubah tetap speak karena verb keduanya sudah diambil oleh did. Kemudian untuk interrogatifnya, untuk kalimat tanyanya, did-nya tetap di depan. Nah, itu tadi contoh-contoh kalimat positif, negatif, dan pertanyaan untuk irregular verb. Kita lanjut ke evaluation. Kita coba sama-sama ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk mengingat kembali. Ya, oke. Yuk, number 1. We blah 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 in this restaurant 2 days ago. Keyword kata kuncinya di situ the 2 days ago. Berarti itu sudah berlalu. Kita membutuhkan kata kerja. Nah, di situ pilihannya adalah eat, eats, ate, eaten, or eating. Nah, karena ini kata kita menggunakan verb yang kedua, maka eat berubah menjadi ate, ya. Kita pilih yang C, nggih. Oke, next. Yang kedua, she bla 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 to the school on foot yesterday. Kata keterangan waktu atau the keyword is yesterday. Pergi. Nah, dia pergi ke sekolah. Pergi bahasa Inggrisnya go. Kalau dilampaukan akan menjadi ya benar when. Lanjut yang nomor ketiga. We bla 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 each other 2 years ago. Keterangan waktunya 2 years ago. Bertemu itu A, B, C, D, E. Yang mana? Meet, meets,
meted or met, or E, meted. Nah, yang manakah? Ya, kalau verb 1-nya meet, kalau verb 2-nya adalah met, karena dia termasuk irregular verb. Lanjut, number 4, the cat blah 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 on the sofa last night. Nah, berarti kucingnya sleep, tidur tadi malam di atas sofa. Nah, bentuk pasen dari sleep adalah slept. That's right. We go on number 5. Ronnie blah 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 the grass 1 hour ago. Nah, memotong yang mana? Tapi sudah berlalu memotongnya. Jadi sudah selesai. Jawabannya adalah kita nggak bisa milih yang B karena itu ada S. Kita nggak bisa milih ED karena kalau ED itu jadi regular. Karena K termasuk irregular, maka jawabannya adalah A. Lanjut, number 6. Nah, ada tanda tanya di sini, maka untuk tanda tanya ini seperti tadi, yang awalannya harus memakai did. Gak mungkin yang A karena itu do, gak mungkin yang C karena itu do, gak mungkin D because it is does, gak mungkin I juga karena dia is. Langsung tahu jawabannya ya. Number 7. I blah 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 headache yesterday. Headache itu sakit kepala. Yang manakah? Kita cari yang bentuk lampau. Yang bentuk lampaunya di situ adalah get, get, have, got. Nah, yang lampau jelas yang I. I itu A. Itu got. Number 8. The students blah to the music in last meeting. Kata kunci ada dua, yaitu last meeting, keterangan waktu berarti itu lampau. Music. Nah, apa yang dilakukan untuk musik? Apakah A, listen, mendengar, berarti mendengar ya. Apakah speak, berbicara? Apakah told, memberitahu? Yang sesuai adalah, karena sesuai kosakatanya, maka jawabannya adalah listen. Tapi listen yang mana? Nah, karena ini simple past, maka jawabannya adalah yang D. Go on, number 9. Anita blah 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 me in the library 2 hours ago. The keyword 2 hours ago. Tidak bertemu. Nah, kata kuncinya kalau dia negatif adalah ada kata didn't. Apakah C or D? Kalau yang karena sudah diambil met fit. So the answer is delta. Number 10, mother blah 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 this delicious food an hour ago. Jadi ibu memasak makanan 1 jam yang lalu. Okay, an hour ago. That's the keyword. So the answer is yes, that's right. Cook. Yang B. Number 11, Dani blah 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 the magazine yesterday. Dani ngapain sih dengan majalahnya kemarin? Tentu saja dibaca ya. Dia membaca. Nah, membaca bahasa Inggrisnya adalah read. Bentuk lampau read adalah read. Walaupun bacaannya beda, tapi tulisannya sama. Jadi jawabannya adalah alpha. Yang number 12, the maid blah 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 the floor 3 hours ago. The keyword, kata kunci utama adalah 3 hours ago, berarti itu lampau ya. Kemudian ada the floor, floor kita tahu itu lantai. Nah, otomatis itu
Lantai bisa disapu. Bahasa Inggris untuk menyapu adalah sweep. Tapi karena 3 hours ago, maka lampau dari sweep adalah, Bapak Ibu, jawabannya swept. That's right. Lanjut number 13. Father blah 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 a new motorcycle 10 years ago. Berarti waktu itu motornya baru, tapi itu 10 tahun yang lalu. Nah, berarti ayah mungkin sekarang sudah memiliki mobil atau apa yang lain, kendaraan yang lain. Jadi waktu itu dia memiliki sepeda motor yang baru. So, memiliki, bahasa Inggrisnya adalah bisa have. Tapi karena father kita bisa pakai has. Tapi nanti dulu, jawabannya bukan itu. Karena itu 10 years ago, maka kata kerja kedua dari has adalah had. So, the answer is D. Bapak Ibu, itu tadi contoh-contoh soal. Soal saya ada 25, skornya masing-masing 4. Jadi kita tidak mungkin sampai ke 25 soal. Kenapa saya buat 25? Karena jadi SAC ini sempat saya berikan ke siswa saya. Jadi setelah selesai pembuatannya, kemudian saya uji coba ke siswa. Pas saya buat, pas siswa saya sedang PAT, kemudian sewaktu saya melihat nilai mereka tidak, yang ada yang tidak mencapai KKM, jadi KKM kami waktu itu 75, jadi ada yang nilainya kurang dari 75, maka saya sarankan mereka untuk mendownload SAK ini, kemudian saya uji cobakan ke mereka. Jadi mereka bisa berlatih, juga sekalian saya mendapatkan nilai mereka untuk menambahi nilai PAT mereka. Jadi istilahnya remedi. Kemudian saya minta komentar mereka untuk SAC ini. Komentarnya bermacam-macam. Ada yang meminta agar dikembangkan lagi. Ada karena ini ada foto anak-anak. Mereka mengatakan bagaimana kalau tidak ada anak-anak karena kami itu sudah SMA, sudah MA, Miss, gitu. Ada juga yang mengatakan ini menarik, jadi bisa diulang-ulang untuk berlatih. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa kalau bisa ada yang lain lagi, Miss. Seperti itu komentar-komentar mereka. Saya harapkan semoga saya juga membuat media ini lebih berkembang. Jadi siswa saya di masa pandemik ini akan jauh lebih belajar lebih menyenangkan dan lebih asik. Saya kira itu penjelasannya. Saya kembalikan ke Ibu Ida sebagai moderator. Terima kasih Ibu Indarti yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat jelas sekali, sehingga memori saya jadi ikut kembali ke masa yang lalu saat saya masih sekolah. Bapak Ibu, masuk ke sesi yang kedua yaitu tanya jawab.
Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Saya persilahkan. Atau mungkin menyalakan speakernya. Mungkin ada yang mau langsung menanyakan. Monggo Bapak Ibu. Monggo loh Bapak Ibu, yang ada yang mau bertanya, silahkan speakernya dinyalakan. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya atau memberikan kritik atau saran, saya akan menerimanya. Oke, kalau tidak ada, gimana Bu Indarti ini? Lanjut. Ya, Oh ini ada. Ada Bu dari Pak Jupri. Pak Jupri ini bertanya, bagaimana latihannya supaya fasih dalam pengucapan bahasa Inggrisnya? Monggo Bu Indarti dijawab nih. terima kasih kepada Pak Jupri nggih. Nggih. Oke, Pak Jupri, ini kan media pembelajaran saknya saya lebih menitik beratkan ke grammarnya. Kalau pengucapan saya belum membuat Bapak. Tapi saran Bapak ini bagus sekali, sehingga kedepannya kemungkinan saya akan membuatnya kalau untuk masalah pronunciation. Jadi karena yang media pembelajaran bahasa Inggris ini lebih ke arah latihan soal dulu Bapak, belum ke pronunciation. Begitu jawaban saya. Atau mungkin ada tambahan pertanyaan dari Pak Jupri, monggo. Oke, Pak Jupri mungkin mau ada pertanyaan lagi. Itu tadi jawaban dari Bu Indarti. Untuk media sarnya ini masih belum sampai ke pengucapan. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya yang lainnya? Atau mungkin mau nambahin lagi? Sudah, kalau tidak ada, saya akhiri nggih. Nggih, terima kasih Bu Indarti yang sudah menyampaikan materi bahasa Inggrisnya simple past tense yang tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Video konferensi ini siaran ulang kita, bukan siaran ulang, tapi karena tadi ada kesalahan teknik, jadi malam ini diulang lagi. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat bagi kita dan bagi anak didik kita. Amin. Acara ini saya kembalikan ke Ibu host, Ibu Kusnur Nasiro. Monggo Bu. Ya, terima kasih Ibu Ida Munardi SPD selaku moderator dan Ibu Indah Puji Astuti SPD selaku pemateri yang telah mengeksekusi acara ini dengan baik. Bapak Ibu Guru dan dosen hebat Nusantara yang kami hormati, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Akhirnya, mari kita tutup acara presentasi media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi SAC ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, tak ada langit yang tak mendung, tiada gunung yang tak bergemuruh, dan tiada laut yang tak bergelombang, tiada manusia tanpa khilaf. Untuk itu, mohon maaf atas segala kesalahan.
Akhirul kalam, wastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Bu Husna.